sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagunya sekali lagi ya teman-teman. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, kita satu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada siang hari ini untuk bersekolah minggu bersama-sama. Walaupun hanya secara online, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Kau berkati sekolah minggu pada siang hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Koko mau tanya nih sama teman-teman. Nanti teman-teman yang mau jawab, boleh langsung unmute aja ya teman-teman mikrofonnya. Gimana nih perasaan teman-teman ketemu teman-teman satu sama lain walaupun hanya via online pakai aplikasi Zoom nih? Koko mau tanya siapa yang senang? Saya. Brian senang, siapa lagi? Atau enggak boleh angkat tangannya? Saya senang Koko. Nanti Koko dan cici-cici yang lain boleh absen. Siapa yang senang ketemu teman-temannya nih? Ada Jona, ada Brian, ada Cici Indri juga angkat tangan tadi. Ada Nadia. Ada Nadia, ada siapa lagi? Ada Fania, ada Koko Bobby. Oh, banyak teman-teman yang senang nih. Nah, Koko kalau gitu Koko mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Kita mau menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Walaupun kita nggak ketemu muka satu sama lain nih, tapi kita tetap senang bisa ketemu muka walaupun hanya via Zoom, teman-teman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua
di dalam rumah Tuhan. Kita nyanyikan lagu sekali lagi ya teman-teman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah teman-teman, amin ya teman-teman, walaupun kita ketemu hanya via online, tapi kita tetap bertemu dan bertemu satu sama lain dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Nah teman-teman, setelah ini kita mau memberikan persembahan kita teman-teman. Nah persembahan kita untuk saat ini bisa di-scan pakai QR code yang nanti akan ditampilkan di layar. Teman-teman mungkin teman-teman yang sudah besar ataupun yang kecil juga tetap bisa memberikannya dengan bantuan orang tuanya. Teman-teman bisa kasihnya via GoPay, OVO, ShopeePay, dan bisa juga ditransfer. Nanti ada nomor rekeningnya tertulis di layar teman-teman. Oke? Kalau gitu Koko mau ngajak teman-teman untuk menyanyikan lagu bersyukur. Teman-teman boleh sambil men-scan barcode-nya ya. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Teman-teman, kita satu doa ya buat persembahan kita. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami ini bisa memperkuat kerajaan-Mu saja di tempat ini Tuhan. Dan juga sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Kau berkati sampai selesainya nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman sudah pada siap mendengarkan firman Tuhan belum? Nanti yang setelah ini kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan yang kelas kecil dengan Cici Indri dan kelas besar dengan Koko Jensen. Teman-teman, sekarang boleh menyiapkan Alkitabnya teman-teman di samping teman-teman dan juga teman-teman mempersiapkan hati dan pikiran teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Kalau gitu Koko mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan lagunya sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Sekarang sebelum dengar firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Doa dulu ya. Video kalian kalau mau di-onin, onin aja nggak apa-apa. Oke? Koko, Itu kalian dong, Teh. Koko Jensen. Hah? Coba deh, Koko klik Alfi deh. Hah? Ntar ya, kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Yuk, Klik Alfi deh. Ntar. Yuk, kita dulu. Aku mimpin doa ya. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memimpin kami tadi sudah boleh bernyanyi lewat online, kami juga sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu setiap dari kami supaya kami bisa duduk diam, kami bisa mengerti, kami bisa mendengarkan dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini yang kami dengarkan bisa kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dengar ya, suara Koko jelas ya? Oke, adik-adik. Jelas. Koko mau tanya dulu. Brian, off dulu suaranya. Nanti kalau Koko minta baru itu ya, baru di unmute ya. Boleh di mute dulu ya. Brian, oke, thank you. Koko mau tanya sama kalian dulu. Kalian udah pernah apa enggak ketemu sama orang sombong? Siapa yang udah pernah ketemu orang sombong? Koko sombong kok? Enggak. Iya, itu Koko sombong. Jona, kamu tuh sombong kok, kasih tahu. Gitu kan. Ya. Koko mau tanya nih. Coba kalau orang sombong itu biasanya kayak gimana? Nah, ini kalian boleh unmute ya. Tinggi hati. Tinggi hati. Gak ada rendah hati. Kayak karena rendah hatinya, oke. Terus kayak gimana lagi orang sombong? Kayak gimana lagi? Besar kepala. Suka pamer. Suka pamer. Suka pamer. Suka besar kepala. Betul, suka besar kepala besar gitu ya. Suruh amat kayak pakai helm gitu ya. Besar kepala sama sombong mah sama, nggak ada bedanya gitu ya. Betul tadi kayak kata siapa tadi yang bilang Jona kayaknya ya. Suka pamer. Gue begini loh, gue begitu loh. Gue begini, gue begitu loh. Itu bedanya orang sombong sama. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya. Kalau kalian pernah ketemu orang sombong, kalian pernah nggak ketemu sama orang yang rendah diri, bukan rendah hati ya, bisa bedain ya. Rendah hati kan ya modelnya kayak ya orang rendah hati lah, baik hati deh. Kalau rendah diri itu kan orangnya minder. Nah, kayak gimana coba? Kalau orang rendah diri itu kayak gimana ciri-cirinya? Biasa kayak gimana? Saya nggak tahu kok. Teman-teman saya sombong semua kok. Saya juga sombong. Saya juga, saya nggak mau temenan sama orang rendah diri. Kalau orang rendah diri, kayak gimana coba? Kayak gimana coba? Yang tahu boleh coba, bukan tahu ya, maksudnya yang mau ngasih pendapat, unmute. Coba ngomong. Kayak begini kok. Kayak begitu kok. Kalau orang rendah diri, biasanya nih, kalau diminta tolong apa-apa, atau disuruh sesuatu, dia bilang, aduh jangan gue deh. Aduh jangan saya deh, nggak bisa saya, jangan saya, orang lain aja, saya nggak bisa. Biasanya orang rendah diri begitu ya, minder, dia merasa dirinya tidak mampu, padahal coba aja belum, coba melakukan saja belum, tapi dia udah merasa, udah saya lah nggak bisa, saya nggak bisa lah, siapa mah saya butiran debu gitu ya. Nah, Koko mau kasih tahu nih, kenapa ada orang yang sedemikian ngerasa sombong, merasa dirinya hebat, lebih hebat dari orang lain, sampai dia suka pamer gitu ya. Dia suka pamer, lihat nih saya punya jam tangan baru. Lihat nih ulangan saya nilainya 90. Lihat nih saya larinya bisa cepat. Bisa sombong. Tetapi ada orang lain yang bisa minder, bener-bener minder. Udahlah saya emang nggak bisa apa-apa. Memang
saya mah nggak pandai, saya mah mukanya jelek, saya mah gemuk, saya mah ceking, terus krempeng, saya begini dan begitu dan sebagainya. Kenapa begitu sih? Nah, kok hari ini kita mau bahas bersama-sama tentang nilai diri. Wah, nilai diri maksudnya apa kok? Kita ada harganya gitu kok. Manusia kan nggak ada harganya ya, betul sih nggak ada harganya. Ini cuma istilahnya nilai diri. Nah, sekarang kok mau kasih tahu nih, kalau menurut dunia ini nilai diri manusia itu dinilai dari apa aja? Apa yang dinilai oleh dunia itu sesuatu yang hebat? Apa aja? Coba. Sikap kok. Hah? Sikap. Oke, sikap. Oh, sikapnya bagus. Oh, dia orangnya baik hati, orangnya begini. Apalagi selain sikap? Orang lain, jangan John lagi. Yang lain. Selain sikap lagi, yang dunia nilai. Apalagi? Yang biasa orang suka sombongin apa? Harta kok, harta, tak hinata. Kekayaan, duit ya. Duitnya banyak lu. Dia duitnya banyak. Kalau orang kaya, biasa dunia bilangnya gimana? Oh, ini orang kaya, sukses, hebat, bisnisnya berhasil, atau mungkin apa, atau oh orang tuanya orang kaya nih. Ada teman kamu orang tuanya kaya, rumahnya bukan 1, 5 rumahnya. Wah, banyak banget gitu ya. Apalagi selain itu? Harta, sikap, atau sifat, apalagi? Ada lagi? Kepintaran. Orangnya pinter loh. Kalau dia mah jangan berteman sama dia. Dia mah anaknya malas, bodoh, jangan berteman. Kita berteman sama itu aja tuh, pinter. Terus apalagi? Biasa ada satu lagi nih yang terkenal. Satu lagi. Kekayaan, kepintaran, terus sifat, ada satu lagi yang sering. Fisik. Apa? Jangan, biasanya ya, kalau dulu zamannya Koko SMP ya, itu orang-orang yang ganteng-ganteng maunya berteman sama yang ganteng-ganteng. Yang cantik-cantik maunya berteman sama yang cantik-cantik. Wah, geng populer di sekolah. Sekarang sih udah nggak sekolah ya, tapi anggap aja begitulah ya. Geng populer, yang cantik, mereka kumpul sama yang cantik-cantik, nggak mau berkumpul sama yang mukanya ya biasa-biasa saja gitu. Jadi itu adalah hal yang dinilai oleh dunia. Bahkan kalau kamu lihat di TV, di YouTube, di Instagram, dimanapun kalian lihat, itu seringkali orang menonjolkan hal itu, memamerkan hal itu. Contoh siapa yang terkenal di YouTube? Siapa? Gen Halilintar. Wah, suka pamer ya, wah punya rumah besar, punya ini begitu, terus ada yang pamer orangnya ganteng, cantik. Kalau di Instagram mungkin banyak, dia dandan, dia jago dandan begini cantik, dia pintar dan sebagainya. Dunia itu menilai diri diri manusia dari sesuatu yang terlihat seperti itu. Dari orang pintar apa enggak, orang itu kaya apa enggak, orang itu baik apa enggak, pandai apa enggak. Pandai itu misalnya bisa beberapa bahasa, jago matematika atau jago olahraga, seperti itu. Tapi kira-kira gimana sih nilai diri kita menurut Tuhan? Nilai diri kita menurut Tuhan bagaimana sih? Nah, kenapa mesti menurut Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau kita mau tahu sesuatu, tanya penciptanya, biar nggak salah. Nah, yang ciptain kita kan Tuhan nih. Kita perlu tahu, sebetulnya nilai diri kita di mata Tuhan itu apa sih? Nah, kita baca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita siap ya, Koko bacain buat kalian ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 Koko. Oke. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 Koko bacain buat kalian ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan ternak seluruh bumi, binatang yang melata yang merayap di bumi. Lalu ayat 27, satu lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ini ayat 27 sampai 3 kali diucapin. Allah menciptakan, terus menurut gambar Allah diciptakan, laki-laki dan perempuan diciptakan, sampai 3 kali jelasin bahwa manusia diciptakan menurut apa? Menurut gambar Allah, gambar rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Nah, aku mau tanya, kalau gambar dan rupa Allah, kira-kira berharga apa enggak? Mahal apa murah? Kalau diibaratin harga. Mahal apa murah? Woi, jangan salah satu buka suara ngomong. Mahal. Yang gitu doang. Mahal ya? Mahal ya? Kalau gambar dan rupa Allah itu mahal ya. Kalau Koko gambar nih, gambar muka orang gitu ya. Terus Koko pajang, nih gambar muka siapa gitu, muka nggak laku. Tapi kalau kalian tahu Mona Lisa, yang cewek mukanya gini, wah gitu, nggak botak ceweknya. Wah itu lukisan yang sangat mahal karena itu yang ngelukis orang yang hebat gitu loh. Dan gimana kalau kita dibuat menurut gambar dan rupa Allah? Maka nilai diri kita itu sangat amat bukan mahal ya, sangat berharga. Nilai diri kita sangat berharga. Terus kita boleh sombong dong kok. Wah, ya nggak dulu, nggak gitu. Kita belum baca sampai selesai. Nah, bagian kedua yang kita perlu baca ada di Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Nah, Kejadian 2 ini menjelaskan secara detail tentang penciptaan hari ke-7. Hari ke-6. Hari ke-6 ya. Lebih detail tentang hari ke-6. Nah, ini lebih detail. Koko bacain ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau di Kejadian 1 cuma dibilang Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa. Kejadian 2 menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakannya. Tuhan bentuk manusia dari apa? Debu tanah. Debu tanah. Nah, kalian tahu di Taman Kota ya. Taman Kota itu ada taman tuh di tengah-tengah blok B. Di blok B ada taman tuh. Itu ada tanah tuh. Kalau kalian ambil satu gayung gitu ya, ada yang protes gak? Nggak bakal ada yang protes. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Kalau kalian lagi bersih-bersih di rumah ada banyak debu, banyak debu nih kalian bersih itu, tapi kalian kumpulin sampai satu plastik, terus kalian mau jual, laku nggak? Nggak bakalan laku lah. Kalau kamu mau jual, orang ketawain, orang cuma bilang lu stres ya, mau jual debu, siapa yang mau beli? Buat apa debu? Stres kali ya, mau jual debu buat apa gitu. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah. Sesuatu yang nggak ada harganya. Sesuatu yang nggak ada harganya. Jadi, ini adalah cara Tuhan menciptakan diri kita nanti suatu saat tua, mati, dikubur, jadi tengkorak, selesai. Udah, dikubur ya udah, habis gitu aja, nggak ada artinya sama sekali. Itu manusia diciptakan Tuhan dari sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali, debu tanah, bukan emas, bukan perak, bukan juga tembaga atau berlian, bukan, dari debu tanah, sangat tidak berharga. Tapi Kalau perak ada? Hah? Kalau robot dari perak ada? Canda. Ya, kita bukan bicara robot lah ya, kita manusia soalnya ya. Tapi Tuhan bikinnya apa nih? Bikinnya dari gambar dan bikin dari debu tanah, tapi menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, ini artinya manusia di satu sisi sangat berharga, tapi di sisi lain sangat tidak berharga. Itu artinya manusia harus hidup dengan seimbang. Kamu nggak boleh, kita nggak bisa hidup dengan penuh sombong, seolah-olah kita dari emas. Padahal kita tahu, kita cuma dari debu tanah loh. Tapi kita nggak boleh minder juga. Nggak boleh minder, saya nggak bisa apa-apa. Tunggu dulu. Tuhan ciptakan kamu dari gambar dan rupa Tuhan. Boleh minder nggak? Nggak boleh. Kalau minder berarti kita menghina gambar dan rupa Tuhan loh. Kita menghina gambar dan rupa Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita mengetahui nilai diri kita, itu akan membuat kita tahu kita harus, diri kita itu ternyata
dibanding sama manusia lain itu sama. Semua manusia digambar dibuat dari debu tanah dan gambar dan rupa Tuhan. Meskipun sudah berdosa ya, meskipun sudah berdasarkan dosa, atau tapi kan saya udah orang Kristen kok, saya sudah percaya Tuhan. Sama juga, nilai dirinya sama, nggak ada bedanya. Nilai diri kita di mata Tuhan, setiap orang di mata Tuhan sama. Bukan sama-sama nggak berharga, tapi sama-sama berharga. Berharganya tapi jangan berlebihan. Kalau orang menilai dirinya berlebihan, dia jadi sombong. Dia ngerasa dia paling hebat. Nah, itu yang bikin orang sombong karena dia salah menilai diri mereka. Dia mungkin merasa kekayaan adalah segalanya, jadi dia merasa lebih hebat. Atau dia merasa muka fisik gitu ya adalah segalanya. Oh, saya ganteng. Oh, badan saya ideal. Saya nggak gendut, nggak kurus. Saya hebat. Dia merasa misalkan, oh saya jago olahraga, jago main basket, jago main bola. Saya merasa saya lebih hebat. Nah, itu dia salah menilai diri dia. Atau sebaliknya, orang menilai dirinya lebih rendah dari seharusnya. Dia lupa kalau dia adalah gambar dan rupa Tuhan. Jadinya apa? Jadinya orang minder. Orang ngerasa, oh saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Terus harusnya bagaimana kok? Harusnya, pertama, ya kita tahu nilai diri kita. Kita gambar dan rupa Tuhan, tapi kita juga debu dan tanah. Jadi kamu nggak bisa terlalu sombong, nggak bisa terlalu rendah hati. Jangan, jangan rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati harus. Nggak bisa terlalu rendah diri ataupun terlalu sombong. Nah, ketika kita tahu nilai, udah mau selesai. Kalau mau selesai biasa happy semua ya. Udah mau selesai, bentar lagi selesai nih. Paling cuma 3 menit lagi ya. Nah, ketika kita tahu nilai diri kita, pertama, kita tahu siapa diri kita. Siapa diri kita. Kalau ada orang lain yang menghina kamu, ngatain kamu, lu jelek, lu miskin, lu gendut, lu kurus, lu krempeng, lu begini, begitu, dan sebagainya. Kamu nggak usah pusing. Kenapa nggak usah pusing? Kenapa? Karena saya tahu Tuhan menilai saya baik. Tuhan menciptakan saya baik. Tuhan membuat saya dengan gambar dan rupa Tuhan. Orang mau bilang saya pesek kek, mau bilang tongos kek, mau bilang apa kek, ini kek, itu kek, segala macam, miskin, kaya, bodoh, dan sebagainya. Tapi kita tahu nilai diri saya berharga loh di mata Tuhan. Tuhan ciptakan saya gambar dan rupa Tuhan loh. Tapi satu sisi lain, kalau ada orang-orang puji kamu gitu ya, wah hebat lu, ulangannya dapat 80, 90, 80, 90, nggak pernah dapat 70. Wah 89, 10, 90, keren, makanya pinter lu. Kamu juga nggak sombong. Kenapa? Karena kamu tahu, ya saya diciptakan seperti ini. Saya dari debu tanah kok. Saya juga nggak bisa sombong banget. Mau sombong gimana? Diri kita dari debu dan tanah kok. Diciptakan Tuhan, semua orang sama kok. Gitu ya. Pertama, kita tahu siapa diri kita. Kita nggak pusing orang bilang apa atau dunia nilai apa tentang kita. Kita nggak pusing. Yang penting bagaimana Tuhan nilai kita. Yang kedua, kita tahu hidup kita artinya apa. Kalau kita gambar dan rupa Tuhan, berarti kita harus bertindak seperti gambar dan rupa Tuhan. Apa? Harus mati disalib ya? Kagak lah ya. Itu Tuhan Yesus doang yang bisa gitu. Kita harus apa? Ya kita harus sama seperti Tuhan. Apa? Tuhan mengasihi. Berarti saya harus mengasihi. Ya memang kita nggak bisa maha kasih seperti Tuhan. Tapi saya harus mengasihi. Karena Tuhan maha adil, saya juga harus adil. Karena Tuhan maha baik, saya juga harus baik. Kita harus meniru Tuhan, karena kita gambar dan rupa Tuhan. Seperti itu. Sama yang terakhir, yang ketiga, kita tahu kita harus bagaimana bertindak dalam hidup ini. Kita nggak boleh malas-malesan, kita gambar dan rupa Tuhan, harus bertindak dengan baik, tapi juga, dan kita juga tidak boleh menghina orang lain. Kenapa? Karena dia sama. Dia berharga, dia gambar dan rupa Tuhan. Dia juga debu dan tanah. Sama seperti kita. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya gak? By the way, kalau sombongnya bercanda nggak apa-apa ya. Kayak Jonah tuh kan sering sombong. Tapi sombongnya kan bercanda tuh, nggak apa-apa. Kalau sombong bercanda, Koko mengerti lah ya. Koko juga kadang-kadang suka agak-agak sombong gitu kan. Kan bercanda gitu. Nggak apa-apa, Koko ngerti lah. Tapi kalau sombongnya serius, nah itu hati-hati ya. Apalagi sombong, bisa kelihatan nggak? Koko diem dalam hati nih.
Kalau mukanya begini kelihatan deh. Wah, aslinya pasti sombong nih. Mukanya sombong nih. Tapi kalau Koko diem gini, kan nggak ketahuan. Padahal dalam hati, dalam pikiran Koko, dalam hati Koko berpikir, wih, Koko hebat. Wih, Koko begini, Koko begitu, dan sebagainya. Sombong nggak kelihatan. Kamu susah untuk menilai orang sombong. Kecuali sombongnya ditunjukin ya. Tapi ada sombong yang nggak kelihatan loh. Itu bahayanya sombong. Bahayanya sombong seperti itu. Jadi sombong, rendah diri juga sama. Ketika orang melakukan, dia melakukan, tapi dia melakukannya setengah hati karena dia nggak yakin. Dia rendah diri. Itu juga sama. Sama berdosanya kayak sombong. Jadi jangan dipikir, oh rendah diri, kita harus kasihan, harus dipuji-puji. Enggak. Rendah diri sama berdosanya dengan sombong. Dan kita nggak boleh sombong, juga nggak boleh rendah diri. Oke? Woi, ini oke nggak? Pada ngerti ya teman-teman ya? Adik-adik ya, ngerti ya? Cuma Nadia doang senyum-senyum, yang lain kok yang lain hilang mukanya. Jono hilang mukanya, Sharon hilang mukanya, Feve juga hilang mukanya. Oke, sampai di situ firman Tuhan kita. Enak ya kalau lewat Zoom ya? Biasanya perasaannya kalau lewat Zoom kayak lebih cepat ya? Apa enggak? Sama aja? Sama aja kayaknya. Aku nggak tahu juga sih ya. Oh ya adik-adik, sekalian Koko mau nitip sama kalian. Nitip doa ya. Koko minta tolong kalian doakan untuk mama dari Kodani. Jadi Kodani hari ini harusnya yang ngajar Kodani. Tapi Kodani kemarin minta tolong sama Koko untuk Koko gantiin. Kenapa? Karena mamanya lagi dirawat di rumah sakit. Lagi sakit Rumah ya. sakit mana kok? Hah? Rumah sakit mana? Rumah sakit mana? Rumah sakit mana tau gak? Rumah sakit Citra. Ya rumah sakit Citra. Ya kalian kayaknya nggak bisa kunjungi juga sih ya. Tapi kalian doakan saja supaya mamanya Kodani bisa cepat pulih. Tuhan bisa berkati pemulihannya gitu ya. Koko minta tolong kalian untuk kita doa bersama-sama. Kalian nanti kalau malam-malam doa, atau setiap pagi doa, kalian ingat Tuhan berkati mamanya Kodani yang sedang dirawat di rumah sakit. Begitu ya. Kau minta tolong sama kalian ya. Oke. Sampai di situ firman Tuhan kita. Kalau kalian ada yang mau ngobrol apa-apa sama Koko, kalian tahu nomor WhatsApp Koko, boleh panggil Koko ya. Boleh ngobrol sama Koko ya. Misalnya kalian ada kesulitan, ada mau ngobrol, kok saya di rumah begini kok saya di lingkungan begini, ngobrol aja sama Koko atau sama Koko Dani juga boleh ya. Jadi Koko bukan cuman bisa dihubungin setiap hari Minggu doang kok, enggak. Setiap hari bisa dihubungin kok. Kayak Brian suka manggil-manggil Koko, tapi Koko kadang-kadang kalau lagi lihat Koko balas, kadang-kadang Koko nggak lihat juga, jadi Koko suka lama balasnya ya. Yuk, kita satu dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memimpin kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh belajar bagaimana kami harus bersikap. Kami seringkali melihat dunia memandang seseorang dari kekayaan, dari kepintaran, kepandaian, dari fisik. Biarlah kami bisa melihat orang lain, juga melihat diri kami dari kacamata Tuhan. Bagaimana kami adalah gambar dan rupa Tuhan sekaligus debu dan tanah. Jadi kami tidak sombong, kami juga tidak minder, kami bisa bersikap baik kepada orang lain sesama orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini, lindungi kami, dan berikan berkat juga bagi kami dan keluarga kami. Kami berdoa juga untuk Mama dari Kodani, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, supaya kiranya Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa memberikan pemulihan lewat keluarga, lewat dokter-dokter yang menjaga. Juga kami percaya Tuhan yang akan menyertai keluarga dari Dani, keluarga dari Mama Kodani juga. Terima kasih Bapak surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sampai situ.